eh, Bapak Ibu sekalian, di dalam peraturan BKN kita coba kita coba membuat semacam terobosan. Lanjut saja, Pak. Atau membuat semacam memberikan solusi lah kepada atau memberikan solusi terhadap kondisi di mana terjadi pelanggaran disiplin, ya, terjadi pelanggaran disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, gitu ya, kepada mereka yang melakukan pelanggaran dan menduduki jabatan pelaksana. Jadi gini, di dalam PP 94 2021 di dalam penjelasannya disebutkan bahwa kita kan tadi sudah bicara soal jenis-jenis hukuman disiplin gitu ya. Yang tingkat ringan ada yang tingkat sedang ada yang tingkat berat ada hukuman disiplin berupa turun jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan jabatan ke dalam jabatan pelaksana, kan gitu ya. Dan jenis di dalam PP-nya disebutkan bahwa jenis hukuman disiplin tersebut hanya bisa diterapkan kepada mereka yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional, kan gitu. Bagaimana kemudian kalau yang melakukan pelanggaran disiplinnya itu adalah pejabat pelaksana, staf misalnya, mau turun kemana lagi dia? Kan gitu pertanyaannya, ya. Nah, kita pada akhirnya mencoba merumuskan atau memberikan solusi di dalam peraturan BKN nomor 6 tahun 2022. Pertama, ketentuan penurunan jabatan setingkat lebih rendah ini berlaku selama 12 bulan. Ya, kita sepakati ini 12 bulan. Tidak kurang, tidak lebih, karena memang di PP sudah dilimitasi. Kemudian yang kedua, penjatuhan hukuman disiplin yang berupa turun jabatan setingkat lebih rendah ini harus mempertimbangkan formasi jabatan atau mempertimbangkan kesesuaian dengan kompetensi dan persyaratan jabatan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika ada PNS yang dihukum disiplin berupa turun jabatan, ini harus ditindaklanjuti dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan baru. Jadi SK-nya berbeda, SK-nya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Tolong dibedakan antara SK penjatuhan hukuman disiplin dengan SK pengangkatan dalam jabatan. Contoh, kalau tadi seorang pejabat administrator dihukum disiplin berupa turun jabatan setingkat lebih rendah, maka dia menjadi pengawas atau struktural eselon 4. Nah, turunnya dia ke dalam jabatan pengawas itu harus dengan penetapan tersendiri, harus dengan SK tersendiri, harus dengan keputusan pengangkatan tersendiri. Ya, jadi akan ada dua SK nih, SK hukuman disiplin dan SK pengangkatan dalam jabatan yang baru. Dan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan barunya. Ini otomatis. Kemudian yang berikutnya ini yang penting nih, ini yang sering kali ditanyakan. Pak, kalau ada PNS dihukum disiplin berupa turun jabatan setingkat lebih rendah, gitu ya, apakah dia setelah 12 bulan menjalani hukuman akan otomatis kembali ke dalam jabatan semula? Ini sering ditanyakan. Jawabannya tidak, ya. Jadi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa turun jabatan setingkat lebih rendah, setelah selesai dia menjalani hukuman, ini tidak serta-merta dapat otomatis kembali ke dalam jabatan semula. Jadi kalau dia mau kembali ke dalam jabatan semula, mau diangkat dalam jabatan yang setara, jabatan yang setingkat, jabatan yang lain gitu ya, maka silakan ikuti mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tolong diperhatikan, ini penting gitu ya. Misal seorang JPT Pratama, JPT lah katakanlah, melanggar disiplin dia, dihukum disiplin berupa turun jabatan setingkat lebih rendah jadi jabatan administrator, jadi struktural eselon 3 misalnya. Maka setelah 12 bulan dia menjalani hukuman berupa turun jabatan, ini dia tidak otomatis kembali ke dalam JPT-nya, jabatan pimpinan tingginya, JPT Pratamanya, tidak otomatis. Kalau dia mau kembali jadi JPT Pratama, silakan ikuti mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan. Ikuti mekanisme seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau open bidding misalnya. Demikian juga kalau itu jabatan-jabatan administrasi, jabatan administrator pengawas misalnya. Mau kembali ke dalam jabatan semula, ikuti mekanismenya, apakah itu asesmen misalnya,
apakah itu talent pool, apakah itu uji kompetensi, apakah itu seleksi, pokoknya ikuti mekanisme itu. Apakah itu mekanisme berperjakat misalnya. Jadi yang paling penting, poin pentingnya adalah tidak bisa otomatis kembali ke dalam jabatan semula. Dan mereka yang diangkat ke dalam jabatan baru harus dilantik dan diambil sumpahnya. Yang terakhir tadi poin penting, ketika dia menduduki jabatan pelaksana mau turun kemana lagi dia? Kalau dia turun jabatan setingkat lebih rendah, maka di perban kita atur, ini sebagai ijtihad kami gitu ya. Di perban kita atur, kalau dia pelaksana dihukum berupa turun jabatan, kita manai turun kelas jabatan setingkat lebih rendah. Contoh dia pelaksana apa? Di sini misalnya jabatan pengadministrasi penyusun. Biasanya kelas jabatan 6, 7 misalnya. Ya, kita turunkan dia ke dalam kelas jabatan 6. Ya, kita turunkan dia ke dalam kelas jabatan 6. Itu untuk ketentuan hukuman disiplin penurunan jabatan.